Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian amanat agama adalah agama ini, Islam ini berpesan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Tentu kedua orang tua di sini yang dimaksud adalah ayah dan ibu kita. Itulah sebabnya di Quran surah Luqman ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Kami telah berpesan kepada manusia harus berlaku baik kepada kedua orang tuanya, terutama adalah ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, serta menyusuinya hingga menyapihnya dalam masa 2 tahun. Maka perintahnya Allah, hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Hanya kepadakulah, kata Allah, kamu dikembalikan. Jadi amanat ini adalah amanat yang harus kita pikul. Bahkan ini berlaku universal terhadap semua manusia yang ada di semesta ini. Sehingga ketika di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang datang kepada beliau lalu bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, siapakah yang berhak aku layani sebaik-baiknya dalam hidup ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ibumu." Thumma man, kemudian siapa? Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Thumma man, sampai ketiga kalinya. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Nanti yang keempat kalinya, thumma man, kemudian siapa lagi? Dijawab, abuka, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kisah ini mengandung pelajaran kepada kita bahwa ketika Rasulullah ditanya siapa yang kita harus layani dengan ihsan dalam kehidupan ini, ibumu, 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 baru bapakmu. Ini menunjukkan kepada kita betapa kedudukan seorang ibu bagi seorang anak itu adalah tinggi di matanya. Ini yang mestinya sebagai seorang muslim lebih-lebih kita mendudukkan kedudukan ibu itu sebagaimana mestinya dan sebagaimana agama mengajarkan kepada kita. Bukan berarti kita mengabaikan bapak, tapi menunjukkan betapa ibu itu punya porsi yang lebih dibandingkan bapak. Dan memang kasih sayang ibu, jika dibandingkan dengan kasih sayang seorang ayah,
maka kasih sayang seorang ayah tidak mampu melampaui kasih sayang seorang ibu. Betapa tidak sedikit ketika seorang ayah pergi meninggalkan keluarganya, pergi meninggalkan anaknya, itu sedikit ingatannya kepada anak. Berbeda dengan seorang ibu, ketika dia meninggalkan anaknya di rumah, maka setiap detiknya yang diingat anaknya, jangan-jangan ada apa-apa. Jadi ingatan ibu terhadap anak itu jauh lebih besar dibandingkan ingatan seorang ayah kepada anaknya. Ayah jika pergi sedikit ingatannya, tapi kalau ibu selalu ingat anaknya. Jika seorang ayah diundang untuk suatu pertemuan, dia mendapatkan sebungkus kue di pertemuan itu, maka itu dimakan habis sendirian. Berbeda dengan seorang ibu, ketika ia pergi ke majelis taklim, dapat jatah kue satu bungkus, satu kotak, maka itu tidak semua dihabiskan olehnya, tapi dia ingat kepada anaknya. Maka dia hanya memakannya sebagian, dan sebagiannya dibawa pulang untuk anaknya. Dan itu tidak terjadi pada seorang ayah. Sehingga seorang ibu itu dilukiskan dalam sebuah nyanyian yang kepada anak-anak kita sejak TK sudah diajarkan untuk menghafal. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya pandai memberi tak pernah harap kembali. Bagaikan sang surya yang selalu menyinari dunia. Jadi sampai dilukiskan kasih sayang ibu itu bagaikan matahari yang selalu menyinari dunia, yang hanya pandai memberi. Inilah skill seorang ibu, hanya pandai memberi, dan memang profesionalitasnya seorang ibu hanya pandai memberi dan tak pernah harap kembali. Berbeda dengan seorang ayah ketika memberi, kadangkala ketika dalam keadaan marah pemberiannya itu diungkit kembali. Misalnya ketika kamu kuliah, kamu sekolah, 2 ekor kerbau saya jual. Itu bentuk daripada mengungkit pemberian. Tapi itu tidak berlaku pada ibu. Dan ibu memang skill kemampuannya hanya pandai memberi, tak pernah harap kembali. Inilah ibu. Sehingga wajar ketika Rasulullah ditanya, siapa yang harus kami berbaik dalam kehidupan ini? Ibumu, 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 lalu bapakmu. Maka porsinya 3 kali ibu dan 1 kali ayah. Para pemirsa dimanapun kita berada, di Jepang ada kisah yang sangat populer. Kisah Ubasu Teyama, di mana kisah ini mengisahkan ada sebuah gunung tempat pembuangan ibu yang sudah menjadi nenek-nenek. Tradisi ini dilakukan di kaki Gunung Fuji, di hutan Aokigahara. Seorang ibu ketika sudah tua renta itu dianggap tidak produktif, sehingga ada tradisi seorang anak itu membuang ibunya di tengah hutan itu, sehingga hutan itu mendapatkan gelar sebagai hutan pembuangan. Alkisah, tradisi ini dihentikan ketika ada seorang anak membawa ibunya yang telah renta ke tengah hutan. Semakin jauh ke hutan, tapi si ibu ini setiap belok dia mematahkan ranting. Setiap belok dia mematahkan ranting. Setiap belok ia mematahkan ranting. Ketika sang anak meletakkan ibunya di sebuah bawah pohon di kaki bukit, lalu si ibu ini berpesan kepada anaknya yang menjadikan sang anak berlinang air mata. Wahai putraku, jika engkau kembali, ikutilah ranting-ranting yang patah itu, karena ibu telah membuat tanda agar engkau tidak tersesat pulang ke rumah. Lalu si anak ini akhirnya menangis. Dia iba, nuraninya berguncang, hingga akhirnya sang ibu dipeluknya. Setelah itu digendong lagi pulang dan tidak jadi dibuang. Dan konon sejak saat itulah dihentikan tradisi membuang ibu ke tengah hutan. Tradisi ini sangat terkenal di Jepang.
sehingga menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentu tidak memperlakukan seperti itu. Karena ada 4 dosa besar yang disebut oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-kabairul isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan yang keempat adalah wal yaminul ghamus, yaitu bersumpah palsu. Jadi dari sekian dosa besar dalam pandangan Islam adalah durhaka kepada orang tua. Apatah lagi dia adalah seorang ibu. Nabi Musa alaihissalam ketika dia bermohon, bermunajah kepada Allah di Bukit Tursina, dia ingin tahu siapa yang menjadi temannya masuk surga. Akhirnya Allah menunjukkan kepada Musa agar pergi ke suatu pasar, mencari seseorang yang cirinya disebutkan, ini. Lalu Nabi Musa pun bergegas ke pasar itu. Setiap orang dilihat, apakah ciri-ciri itu ada padanya. Ternyata betapa terkejutnya dan dianggap muskil oleh Nabi Musa. Kok ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Allah ini ada pada seorang penjual daging? Yang padahal dalam pikiran, dalam benak Nabi Musa, ekspektasinya menjadi turun. Karena awalnya dia beranggapan orang yang bersama dia masuk surga adalah seorang alim, seorang abid, seorang yang berilmu, seorang yang ahli ibadah. Ternyata dari semua ciri-ciri itu ada pada penjual daging itu. Lalu selidik punya selidik, ada apa gerangan? Ternyata sang penjual daging itu memiliki seorang ibu yang tua renta. Dan setiap dia jualan daging disisakan beberapa kerat, lalu dimasakkan. Sambil dimasakkan dimandikan ibunya, lalu diganti pakaiannya, disisir rambutnya, lalu dibawa keluar rumah untuk menghirup udara bebas. Disaksikan oleh Nabi Musa. Dan ternyata ibu ini komat kamit. Komat kamitnya setelah ditanyakan, ia berdoa kepada Allah. Yang isi doanya, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, tempatkan anakku ini bersama Musa di dalam surga. Barulah Nabi Musa paham, ternyata layak orang ini menjadi temannya masuk surga karena doa dari seorang ibu ini. Oleh karena itu, ibu adalah orang yang harus kita dudukkan sebagaimana mestinya, kita muliakan, karena itu menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu memiliki hak yang berlebih daripada ayah. Ketika kita seorang anak, ibu kita memanggil, ayah kita memanggil secara bersamaan. Mana yang harus kita dulukan? Yang harus kita dahulukan adalah panggilan ibu. Bahkan ketika istri kita memanggil, ibu kita memanggil, maka panggilan ibu tetap yang lebih harus didahulukan. Bahkan ketika kita sholat sunat, sementara kita membaca bacaan-bacaan sholat kita, ibu kita memanggil, maka sholat itu pun harus kita batalkan demi memenuhi panggilan ibu kita. Kecuali kalau itu sholat fardu, ini polemik di kalangan para ulama. Tapi kalau sholat sunat, maka batalkan, lebih utama kita memenuhi panggilan ibu. Ini menunjukkan kepada kita betapa tinggi kedudukan ibu di mata Islam ini. Dan kita sebagai anak-anak muslim, anak-anak mukmin harus memuliakan mereka sebagaimana mestinya. Apalagi di saat usia senja, fisiknya rapuh, membutuhkan kebersamaan kita. Ada 3 ayat dalam Quran yang bergandengan. Dari 3 ayat ini salah satunya adalah Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu, ibu harus kita jadikan pusaka hidup yang ada dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, karena doanya sementara dia berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bertanya, Pak Ustadz,
Ada seorang ibu dalam keadaan marah kepada anaknya, dan ternyata belum sempat tersambung, terobati amarahnya, si ibu ini meninggal dunia. Masih adakah peluang untuk memperbaiki hubungannya dengan ibunya yang sudah meninggal dunia ini? Maka kalau itu terjadi pada kita, maka langkah yang pertama kita harus merubah pribadi kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Kalau dia seorang wanita. Karena apa? Karena waladin soleh yad'u lahu bil maghfirah. Anak yang soleh itu yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya, itu sangat disenangi oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua, meneruskan hubungan, menjalin silaturahim dengan karib, kerabat, sanak famili ibu kita. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi, yaitu saudara ibu kita itu kedudukannya sama dengan ibu kita. Maka jalin silaturahim dengan bibi kita, dengan kakak saudara perempuannya. Maka memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan ibu kita yang sudah meninggal dunia ini. Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan sangat masyhur, begitu cemburu ketika Rasulullah menyebut-nyebut Khadijah yang sudah wafat lama di kota Mekah. Dan ketika keluarganya Khadijah ikut hijrah ke Madinah, bertamu kepada Rasulullah, betapa Rasul itu saking gembiranya menyambut dengan sukacita, bahkan menyembelih seekor domba. Sehingga Aisyah mengungkapkan suatu ungkapan yang sangat populer dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seolah-olah dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Inilah yang menjadi sunnahnya. Memperlakukan karib kerabatnya, kita hormati sebagaimana kita menghormati ibu kita. Itu adalah bagian cara kita memperbaiki hubungan dengan ibu kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Tentu yang ketiga, senantiasa kita melibatkan doa dalam doa-doa kita. Bukan untuk kepentingan saja kita. Dan setiap kita berdoa, selalu kita selipkan permohonan ampun kepada Allah untuk ibu kita. Mudah-mudahan setiap ibu mendapatkan haknya di hari tuanya setelah kepayahan, setelah energi, waktu, tenaga, pikirannya dihabiskan untuk kita. Dan memang dia berhak untuk kita bersamai agar tenang di hari tuanya. Semoga kita termasuk putra-putri yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.